Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Herunisa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas A. Di sini saya akan memaparkan masalah sosial dari aspek ekonomi, menggunakan pendekatan sosiologi dalam melihat fenomena sosial yang dipilih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu masalah sosial. Jadi, masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik itu interaksi sosial antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sini saya mengangkat topik kemiskinan. Jadi, yang melatar belakangi kemiskinan ini, sebelumnya kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik itu di negara maju maupun negara yang masih berkembang. Masih terdapat jutaan orang yang tergolong miskin. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok maupun keluarga, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lainnya. Kemiskinan dapat pula dipandang sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum turut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi. Selanjutnya, urgensi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hingga Maret 2019, lebih dari 25 juta jiwa di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, masih bertahan hidup dengan keadaan yang serba kekurangan. Berbagai solusi perlu segera digulirkan demi secepatnya mengataskan kemiskinan. Walau secara umum, menurut data BPS, Badan Pusat Statistika, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun. Hal ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Berbagai dampak akan timbul jika kemiskinan ini terus membelenggu. Kebutuhan orang dewasa dan anak-anak sangat berbeda. Orang dewasa hanya memerlukan sandang, pangan, dan papan, sementara anak-anak mereka masih memerlukan kebutuhan pokok tambahan seperti pendidikan dan kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kemiskinan. Jadi, yang pertama, faktor penyebab kemiskinan yaitu masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan kepada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan sebuah lapangan kerja yang baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena adanya keterampilan maupun modal yang terbatas. Itu beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal yang sangat utama. Karena untuk dapat bersaing, mendapatkan kesejahteraan nantinya, kita harus memiliki pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan. Mengapa saya mengangkat topik kemiskinan ini dari berbagai banyaknya topik yang diberikan? Karena dalam melihat fenomena kemiskinan di dunia maupun di Indonesia, kemiskinan ini masih menjadi permasalahan sosial yang sangat penting saat ini. Maka dari itu, saya mengambil topik kemiskinan ini agar lebih dapat memahami apa sih yang melatar belakangi timbulnya kemiskinan, serta apa urgensi dan bagaimana upaya dan cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi serta mengurangi kemiskinan tersebut. Itulah tadi pemaparan saya tentang masalah sosial yang terjadi di dalam bidang ekonomi dengan topik kemiskinan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.